Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Bebe tak kuasa menahan tawa. Sepertinya kita harus sedikit berlatih. Kalau tidak, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Susansi membentak, jangan ambil risiko. Siapa yang akan menjadi master jiwa tipe kontrol utama tanpa Yu Hao? Kau? Atau aku? Atau siapa lagi? Bahkan saudari Zian pun tidak akan pergi. Dan Zian masih bisa dianggap sebagai master jiwa tipe kontrol setengah. Sepertinya Xiao Xiao harus mengambil peran ini, tetapi kontrolnya hanya berfungsi dalam area efek yang kecil. Dan ketika pertempuran menyebar ke area yang lebih luas, dia mungkin tidak bisa mengendalikan semuanya. Bei, bagaimana kalau kita mencari Guru Xuan untuk meyakinkannya agar melepaskan Yu Hao kali ini? Dia akan belajar dengan benar ketika dia kembali. Bei menghela napas dan berkata, "Aku tahu betapa pentingnya adik junior. Namun, sikap Guru Xuan sangat tegas. Kau tahu Sekte Tang tidak mungkin berkembang begitu pesat dalam beberapa bulan dan tahun terakhir tampaknya. Dan kita tidak mungkin mendapatkan begitu banyak dukungan dari akademi. Guru Xuan biasanya tidak meminta apapun dari kita, jadi aku tidak bisa menolak permintaannya kali ini, karena dia sangat teguh. Lagi pula, dia biasanya memiliki kepribadian yang santai, tetapi dia sangat keras kepala setelah memutuskan sesuatu. Aku hanya akan membuatnya marah jika aku mencarinya lagi. Lupakan saja. Mari kita bekerja keras sendiri. Kurasa kita tidak akan terlalu kesulitan menyelamatkan Xiao Ya dengan Tetua Song dan Dekan Yan di sekitar. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Susansi dengan kesal. Baiklah. Aku pulang dulu. Susansi berdiri setelah selesai, ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar. Selesai. Dia sudah selesai. Baik Susansi maupun Bei tertegun sejenak saat Heketu menyerbu masuk dari luar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Apa yang sudah dilakukan? Tanya Susansi dengan bingung. Heketu berkata dengan penuh semangat. Adik kecil sudah selesai mempelajari cetak birunya, dan dia mulai menempa alat jiwa. Dia memintaku untuk mencari Guru Xuan. Aku di sini untuk menyampaikan kabar baik ini sebelum menghubunginya. Susansi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Kakak kedua, kamu baik-baik saja? Apa kamu bilang dia akan berhasil setelah selesai membaca cetak birunya? Bukankah itu akan membuat menjadi insinyur jiwa kelas 8 terlalu mudah? Kamu bisa pergi mencari Guru Xuan." Ya, dia mungkin tidak akan berhasil menempa alat jiwa. Meskipun dia sudah selesai dengan cetak birunya, Heketu memaksakan tawa sambil menepuk dahinya. Aku baru saja melihat adik kecilku menatap cetak biru selama 3 hari, dan pikiranku langsung melayang kemana-mana. Mengira dia pasti akan berhasil ketika aku melihat dia akhirnya mulai membuatnya. Bei tersenyum dan berkata, tidak ada yang aneh dari itu. Adik kecil mungkin saja berhasil. Bukankah dia sangat mahir menciptakan keajaiban? Heketu mengangguk dan berkata, aku juga berpikir ada harapan. Insinyur jiwa harus memahami prinsip-prinsip alat jiwa sebelum menempanya. Dan mereka harus menemukan cetak biru alat jiwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sama seperti dia. Adik kecilku telah mempelajari rencana-rencana itu selama hampir 3 hari. Dan akhirnya dia mulai bekerja. Mungkin dia melakukannya karena kehabisan waktu, atau mungkin dia benar-benar memahaminya. Aku cenderung ke arah yang terakhir. Karena adik kecilku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menempa alat jiwa jika dia memahami cetak biru itu.
Meskipun dia belum menjadi Sol Douluo, dia memiliki jiwa bela diri kembar, jadi kekuatan jiwanya lebih kuat daripada kebanyakan master jiwa lain di tingkat yang sama. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Dan kekuatan spiritualnya memang luar biasa. Baiklah, aku akan mencari Guru Xuan, dan kalian bisa pergi melihat-lihat kalau tertarik. Ayo kita dukung adik junior kita bersama-sama. Dan semoga dia berhasil. Heiketu berlari keluar dengan gembira setelah berpidato untuk memberi tahu Xuan Ziwen. Bei Bei dan Susansi bertukar pandang, dan mereka berkata hampir bersamaan. Ayo pergi. Huo Yuhao sudah selesai dengan cetak birunya, tetapi ia tidak langsung menempa. Ia minum air, tetapi tidak makan apapun, lalu duduk bersila dan mulai bermeditasi. Huo Yuhao telah menghabiskan hampir 3 hari mengerjakan cetak biru ini, dan telah menghabiskan banyak energi untuk itu. Bagaimana mungkin dia bisa membuat alat jiwa kelas 8 tanpa energinya dalam kondisi sempurna? Ini adalah percobaan pertamanya. Huo Yuhao masih bermeditasi ketika Xuan Ziwen, Bei Bei, Susansi, dan Heiketu menyelinap ke ruangan sunyi, dan tampak tengah bermeditasi mendalam. Semua orang kecuali Xuan Ziwen sedikit terkejut ketika melihat apa yang dia lakukan. Xuan Ziwen malah mengangguk dan berkata, bagus. Dia masih tahu bahwa dia harus memulihkan energinya sebelum mencoba ini. Sepertinya dia sangat percaya diri. Kita lihat saja nanti. Menunggu biasanya sangat menyiksa. Setidaknya, itulah yang dialami kebanyakan orang, tetapi Huo Yuhao segera memberi mereka alasan untuk menghilangkan rasa tersiksa itu, karena ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Sebelumnya, Huo Yuhao hanya memiliki sedikit fluktuasi kekuatan jiwa, tetapi seiring berjalannya waktu, fluktuasi tersebut mulai berubah. Terlebih lagi, perubahan tersebut sangat aneh. Warna emas samar mulai terpancar dari dalam tubuhnya. Hal itu sangat normal bagi kebanyakan orang, karena mereka mengira itu hanyalah kekuatan jiwanya yang terlihat dari luar. Kebanyakan orang dapat mencapai kondisi ini ketika mereka bebas dari kekhawatiran dan tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Namun, aura Huo Yuhao begitu mendominasi. Aura mengerikan yang menyerupai binatang buas kuno beriak keluar dari tubuhnya sementara cahaya keemasan redup terus mengalir keluar secara bergelombang. Semua orang di dalam ruangan yang sunyi, termasuk Xuan Ziwen, mulai merasa sedikit tercekik dan sulit bernapas. Apakah dia menggunakan imitasi saat bermeditasi? Bentak Xuan Ziwen. Kurasa tidak. Raut wajah Bei Bei serius. Ia sangat menyadari kemampuan Huo Yuhao, dan kemampuan itu berada di dalam sekte Tang. Mengapa ia menggunakan kemampuan jiwa saat bermeditasi? Tapi, apa yang terjadi dengan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya? Huo Yuhao segera menjawab, dan sisik-sisik halus dan padat mulai muncul di kulitnya. Sisik-sisik ini berbentuk berlian, bahkan tampak 3 dimensi, karena bagian tengahnya menonjol ke atas. Dalam keadaan seperti itu, terdapat banyak pantulan di permukaan sisik-sisik ini, yang membuat cahaya keemasan redup yang terpancar dari tubuhnya semakin cemerlang dan memikat. Aura Huo Yuhao yang kuat terus meningkat, dan setiap saat memberikan semacam tekanan yang menakutkan bagi semua orang. Jika kita tidak terbiasa menghabiskan begitu banyak waktu dengan orang ini, kita mungkin akan mengira dia binatang buas berwujud manusia, seru Susansi kagum. Tak lama kemudian, aura mengerikan Huo Yuhao akhirnya stabil. Semua orang menghela napas lega serempak. Setidaknya mereka tak perlu lagi menyalurkan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan dahsyat itu. Namun, mata mereka langsung terbelalak. Karena pusaran hitam aneh perlahan muncul di antara alis Huo Yuhao.
Semua orang merasakan lautan spiritual mereka bergetar ketika pusaran itu muncul. Dan badai kekuatan spiritual yang dahsyat langsung dilepaskan dari dalamnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dilepaskan hanya sesaat, tetapi saat itu membuat semua orang tersandung mundur tak terkendali. Kekuatan spiritualnya dilepaskan dan ditarik dalam sekejap, tetapi dilepaskan lagi pada saat berikutnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan keluar sebentar. Susansi berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi itu dengan ekspresi tertahan di wajahnya. Bei Bei dan yang lainnya juga berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terlalu aneh, dan dalam keadaan seperti itu, mereka terus-menerus mengalami guncangan spiritual. Rasanya lebih menyakitkan daripada bertarung, karena mereka tidak bisa melawannya. Karena melawan kemungkinan besar akan menciptakan guncangan balik bagi Huo Yuhao. Satu-satunya orang yang tidak pergi adalah Guru Xuan, yang sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Xuan Ziwen menatap Huo Yuhao dengan mata terbelalak, dan mulutnya sedikit menganga saat ekspresi tidak percaya memenuhi matanya. Itu, apa pusaran air itu? Yang lain di Sekte Tang tidak tahu. Karena mereka belum berada di level itu, tetapi Xuan Ziwen sudah tahu. Akademi Shrek ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kontribusinya kepada Departemen Alat Jiwa. Dan beberapa transenden Douluo secara pribadi telah membantunya membentuk inti jiwanya. Meskipun fondasinya tidak terlalu kokoh, karena ia baru saja mencapai title Douluo. Dan mungkin ia akan terjebak di peringkat 91 seumur hidupnya, Xuan Ziwen bisa saja menghabiskan seluruh hidupnya tanpa menjadi title Douluo, mengingat fondasinya. Jika ia tidak bisa melakukan itu, ia tidak mungkin menjadi Soul Engineer kelas 9. Ia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa karena ia pernah melakukannya sendiri. Saat itu, ia merasa seperti telah mati. Dan ia ingat betul betapa kuat dan menakutkannya inti jiwa itu. Tapi apa yang sedang dilihatnya sekarang? Bagian tengah alis Huo Yuhao dipenuhi dengan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat. Melepaskan dan menarik kekuatan spiritual seiring dengan napasnya. Rasanya seperti inti jiwa, tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang Soul Sage, jadi bagaimana mungkin dia punya inti jiwa? Sangat sulit bagiku untuk membentuk inti jiwaku sendiri saat aku sedang menerobos menjadi title Douluo. Bukankah akan jauh lebih sulit baginya untuk membentuk inti jiwa sebagai seorang Soul Sage? Tapi dilihat dari gelombang spiritual yang keluar dari dahinya, itu pasti inti jiwa. Demi Tuhan, akankah orang ini memberiku kejutan yang menyenangkan? Tidak, itu mustahil. Sekalipun kekuatan spiritualnya cukup kuat, mustahil dia bisa menyelesaikan penempaan alat jiwa kelas 8 seperti ini. Menempa alat jiwa membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan jiwa yang besar. Seorang insinyur jiwa juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukungnya. Jika tidak, insinyur jiwa akan kesulitan menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia juga harus bisa menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna dalam kesepakatan kita, dan meriam dekomposisi membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Xuan Ziwen perlahan-lahan menjadi tenang setelah ia selesai berpikir. Namun, ketika ia merasakan gelombang spiritual Huo Yuhao dan gelombang dari inti jiwanya sendiri, ia masih menemukan beberapa perbedaan. Setidaknya, yang membuatnya lebih puas adalah bahwa benda Huo Yuhao yang mirip dengan inti jiwa tidak dapat dibandingkan dengan inti jiwanya sendiri dalam hal kekuatan keseluruhan. Kalau begitu, itu jelas bukan inti jiwa. Ya, bukankah dia punya mata takdir itu? Mungkin inilah penampilan unik mata takdirnya. Xuan Ziwen terus menghibur dirinya sendiri.
Dia belum pernah mendengar ada seorang titled Douluo yang bisa membangun inti jiwa di glabelanya. Xuan Ziwen akhirnya berbalik dan pergi juga. Berada di ruangan sunyi dan terus-menerus melawan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang muncul secara sporadis sama sekali tidak nyaman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Semua orang masih menunggu di luar ketika dia keluar dari ruangan. Huo Yuhao masih bermeditasi, jadi mereka tentu saja tetap tinggal untuk melindungi adik laki-laki mereka. Guru Xuan, tidakkah menurutmu aura Yuhao agak aneh? Kenapa aku tidak ingat dia punya kekuatan spiritual sekuat itu sebelumnya? Mungkinkah dia mengalami keajaiban lain selama di luar? Tanya Susansi penasaran. Heiketu berpikir keras sambil mengangguk dan berkata, ya, aku tidak ingat kekuatan spiritualnya sekuat itu. Lagi pula, kekuatan jiwanya sepertinya telah berubah. Aku tidak tahu dari mana aura yang menyerupai binatang buas itu berasal, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya sepertinya bukan berasal dari kekuatan jiwanya. Cahaya itu berpindah dari dalam keluar, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya dia sendiri telah berubah menjadi emas. Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seorang insinyur jiwa, bukan master jiwa. Kau harus membawa pertanyaan-pertanyaan ini ke titled Douluo di Akademi Shrek. Lagi pula, aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak akan pergi kecuali dia bisa menempa alat jiwa kelas 8. Bei Bei dan Susansi bertukar pandang tak berdaya. Mereka masih ingin meyakinkan Xuan Ziwen. Tetapi sepertinya mereka harus membuang jauh-jauh pikiran itu agar tidak merasakan pahitnya penolakan. Huo Yuhao bermeditasi lebih singkat dari yang dibayangkan semua orang. 2 jam kemudian, gelombang kekuatan jiwa dari dalam ruangan berangsur-angsur surut, dan terdengar dengungan lembut yang menyerupai auman naga. Orang ini, kalau sudah selesai, ya sudah. Kenapa dia berteriak-teriak? Susansi tertawa sambil menegur, dan menjadi orang pertama yang kembali ke ruangan sunyi itu. Namun, ia menyadari ada yang tidak beres begitu kembali ke dalam. Karena Huo Yuhao masih duduk bersila dan menutup mulutnya. Dengungan naga dari tubuhnya masih bergema, tetapi suaranya seolah berasal dari dadanya. Dengungan naga itu samar, dan seolah membentuk lingkaran umpan balik dengan kekuatan jiwanya saat bergema. Ada apa? Susansi berbalik dan melirik Bei Bei. Bei Bei memiliki jiwa bela diri tipe naga, dan jika dia tidak tahu, Bei Bei pasti tahu. Namun, ekspresi Bei Bei menunjukkan keheranan yang sama. Jelas bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut ketika ia perlahan membuka matanya. Kakak-kakaknya semua ada di sini, bahkan Ji Juechen, si maniak pedang, juga ada di sini. Ji Juechen hampir terlambat. Tetapi Jing Zian segera berlari untuk memanggilnya ketika ia menyaksikan hal-hal aneh yang terjadi pada Huo Yuhao. Ji Juechen sangat tertarik dan ingin tahu tentang segala macam keadaan khusus. Terutama ketika hal itu terjadi pada Huo Yuhao. Karena itu, ia bergegas secepat mungkin. Namun, ia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian semua di sini. Kakak tertua, Huo Yuhao melompat berdiri. Huo Yuhao benar-benar segar kembali, dan berada dalam kondisi puncaknya setelah lebih dari 2 jam bermeditasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak makan selama beberapa hari bukanlah masalah besar. Terlebih lagi, ia memiliki energi yang sangat besar dari esensi es misterius beraneka ragam, cukup untuk menopang pengeluaran energinya. Bahkan jika ia tidak bermeditasi, kekuatan jiwanya akan terus meningkat. Karena manfaat terbesar inti jiwa spiritualnya adalah membantu seorang master jiwa untuk terus berkultivasi.
Xuan Ziwen maju beberapa langkah dan menghampiri Huo Yuhao. Baiklah, waktuku sudah hampir habis, dan malam telah tiba. Jika kau belum menempa meriam dekomposisi sebelum fajar, maka kau akan tinggal di sini bersamaku. Meskipun ia curiga Huo Yuhao sudah memiliki inti jiwanya sendiri, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Xuan Ziwen akan menunggunya tinggal dulu sebelum bertanya. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak mungkin menempa alat jiwa kelas 8, betapapun hebatnya dia. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Anda sangat kejam, Guru Xuan. Anda tidak perlu memberi saya alat yang serumit itu, bahkan jika Anda ingin saya menempa alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini menembus pengetahuan tentang ruang. Dan Anda pasti sudah membuat saya bingung jika saya belum mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial dalam beberapa minggu terakhir. Apa? Kau mengerti sesuatu tentang kekuatan spasial?" Ekspresi Xuan Ziwen penuh dengan ketidakpedulian. "Kau tahu apa itu kekuatan spasial? Itu sesuatu yang hanya layak dipelajari oleh titled Douluo atau individu yang lebih kuat. Dasar bocah nakal, cepatlah kalau mau melakukannya, dan jangan tunda lagi. Aku akan mengawasi dari awal sampai akhir, jadi tidak ada yang bisa membantumu berbuat curang." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu curang. Meskipun aku tidak begitu percaya diri. Aku akan tetap mencoba. Biarkan aku pemanasan." Dia berjalan di belakang panggung kerja sembari berbicara. Ekspresi Huo Yuhao langsung tenang saat ia memasuki area di sekitar platform kerja. Dan bahkan auranya tampak dingin dan tenang. Xuan Ziwen sangat puas dengan hal itu. Meskipun murid kesayangannya belum melakukan penelitian tentang alat jiwa atau menempanya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidak terlalu banyak menyia-nyiakan pengetahuan tentang menempa alat jiwa. Setidaknya, teori dan konsep Huo Yuhao masih kuat. Huo Yuhao hanya berdiri diam di sana. Dan ia terdiam selama sekitar 30 detik sambil mengatur napas, detak jantung, gelombang kekuatan jiwa, dan bahkan kekuatan spiritualnya. Ia membiarkan setiap inci auranya memasuki ritme tertentu. Awalnya Xuan Ziwen masih menampakkan ekspresi menghina, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi ekspresi terkejut. Karena kondisi Huo Yuhao saat ini terlalu mirip dengan seorang insinyur jiwa yang sangat kuat. Mengatur pernapasan dan kekuatan spiritual adalah hal-hal yang belum pernah kuajari sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Xuan Ziwen menatap Huo Yuhao dengan bingung. Saat ini, ia semakin tertarik untuk mengetahui bagaimana muridnya bisa mencapai standar seperti itu. Pada saat itu, Huo Yuhao bergerak. Ia tidak cepat. Ia dengan santai mengambil sepotong logam langka dan meletakkannya di dalam cetakan. Setelah itu, ia mengangkat palu tempat dan mulai memalu logam langka tersebut. Apakah dia membuat cangkang luarnya dulu? Xuan Ziwen memasang ekspresi skeptis di wajahnya. Bagi seorang insinyur jiwa, pembentukan inti harus selalu dilakukan terlebih dahulu saat membuat alat jiwa. Hal ini karena membuat lapisan luar alat jiwa tingkat lanjut sekalipun tidaklah terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya terletak pada pembentukan inti. Namun, Huo Yuhao ingin membuat cangkang luarnya terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan? Sebenarnya, dia terlalu mengagumi Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya memilih untuk membuat kulit luarnya terlebih dahulu karena satu alasan, dia terlalu mentah. Sudah lama ia tidak serius membuat alat jiwa. Terakhir kali ia melakukannya adalah saat turnamen di Radiant City. Meskipun ia sudah memahami cetak birunya selama 2 hari terakhir. Bagaimana jika ia membuat kesalahan saat memulai pembentukan inti? Ia harus berlatih dulu dan membiasakan diri dengan sensasi membuat alat jiwa, jadi inilah yang ia lakukan.
Kesalahan kecil saat membuat cangkang luar bisa diperbaiki. Namun, pembentukan inti akan menjadi sia-sia bahkan jika ada masalah sekecil apapun. Ia kemudian harus memulai dari awal lagi, yang merupakan pemborosan sumber daya. Huo Yuhao tidak ingin hal itu terjadi. Karena itulah ia memulai dengan cangkang luarnya terlebih dahulu untuk kembali merasakan sensasi membuat alat jiwa. Ding, ding, ding. Serangkaian suara jernih bergema. Awalnya, Huo Yuhao masih agak lambat. Namun, ia perlahan menambah kecepatan. Ini karena logam langka di depannya sangat jelas. Setiap detail kecil di atasnya berada di bawah pengamatannya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Selain itu, ia merasa terlalu lambat. Mengingat betapa kuatnya kekuatan spiritualnya, jadi ia secara alami menambah kecepatan. Di mata orang lain, ia sebenarnya terlihat cukup cepat. Saat ia menempa logam itu, terdengar seperti tetesan air hujan yang berdentuman berirama di atas daun pisang. Tak hanya menyenangkan, gerakan Huo Yuhao juga sangat memukau. Xuan Ziwen mengangguk berulang kali sambil memperhatikan gerakan Huo Yuhao. Umumnya ada dua cara untuk membuat cangkang luar alat jiwa. Pertama, logam dapat langsung dilubangi setelah dibuat cetakan. Ini memungkinkan logam untuk dibentuk sekaligus. Cara ini lebih cocok untuk alat jiwa berskala besar. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode penempaan logam yang saat ini digunakan Huo Yuhao. Relatif mudah untuk menempa logam di meja ukir, karena ada berbagai macam peralatan yang dapat digunakan. Namun, Huo Yuhao begitu cepat sehingga Xuan Ziwen tidak dapat mencapai standar yang sama jika ia berada di posisinya. Yang dibutuhkan adalah stabilitas dan akurasi. Di saat yang sama, pengamatan seseorang harus cepat. Bagian dalam sepotong logam langka tidak sepenuhnya stabil. Hal ini berlaku untuk semua logam langka. Setiap perubahan pada logam langka harus diamati dengan saksama selama proses penempaan, meskipun hanya pada lapisan luarnya. Hal ini memungkinkan penggunaan logam langka yang paling efektif. Meskipun Huo Yuhao cepat, ia akurat. Di bawah kendalinya, garis-garis pada logam ditempa dengan sangat rapi. Dari sini, terlihat betapa kokohnya fondasi dasarnya. Xuan Ziwen awalnya sangat tidak senang dengan penampilan Huo Yuhao yang kurang bersemangat selama periode ini, tetapi ketidakpuasan ini perlahan memudar. Bagaimanapun, Huo Yuhao adalah murid yang telah ia bina. Dengan sangat cepat, potongan pertama cangkang luar tercipta. Saatnya untuk potongan kedua. Dengan pengalaman pertama, Huo Yuhao dengan cepat beradaptasi dan merasa jauh lebih mudah dengan bagian kedua dari cangkang luar. Terlebih lagi, gelombang kekuatan jiwa yang ia lepaskan dari tubuhnya segera menghilang.